Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azza Allah wa iyyakum, baik hadirin para jamaah Masjid Umar bin Khattab, termasuk juga para peserta daurah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa di ba'da subuh yang biasanya kita menggunakan bahasa Sunda, bahasa khas Selacau. Tapi karena banyaknya peserta daurah yang berasal dari luar kota Bandung, anu teu ngartos kana bahasa Sunda, bisi bengong, bilih colohok, khawatir bengong, khawatir colohok apa? Khawatir ya bengong. Maka sejak hari ini sampai usai acara daurah kita akhir Ramadan, seluruh kajian akan disajikan dalam bahasa Indonesia. Kita sekarang sudah memasuki tanggal ke-21 Ramadan ya. Mungkin sekitar 9 hari lagi kita melakukan saum dan sudah memulai i'tikaf. Karena itulah pagi hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang maksud i'tikaf. Coba perhatikan seluruh peserta yang berniat i'tikaf di sini. Ruh dari i'tikaf, maksud utama dari i'tikaf itu diusahakan harus dimiliki sejak sekarang selama di masjid ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa syar'a lahumul i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah ta'ala wa jum'iyatuhu 'alaihi wal khulwatu bihi wal inqita'u 'anil insyighal bil makhluq wal insyighal bihi wahdahu subhanahu bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu 'alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khuturatihi wa yasirul hammuhu kulluhu bihi wal khuturatu kulluha bi dzikrih wa tafakkuru fi tahsili maradih wa ma yuqarribu minhu fayasiru unsuhu billahi badalan min unsihi bil khalqi faya'buduhu bidzalik li unsihi bihi yaumal wahsyah fil qubur hina la unsa lahu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Allah mensyariatkan i'tikaf kepada manusia yang maksud utamanya dan ruhnya, maksud dan ruh dari i'tikaf adalah fokusnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tertujunya seluruh konsentrasi kepadanya. Hati fokus kepada Allah. Wal khulwah bihi, merasa berkholwat dengan Allah, berdua-dua dengan Allah. Wal inqita' anil istighal bil khalqi, memutuskan kesibukan dengan makhluk. Wal istighal bihi wahdah,
dan hanya menyibukkan diri semata-mata dengan Allah. Pikiran dan hati putus hubungan dengan urusan dunia hanya sementara, enggak sampai sebulan, hanya beberapa hari dan malam. Putus hubungan pikiran hati dengan makhluk, dengan duniawi, fokus kepada Allah. Lalu bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi, dan jadilah ingatannya, cintanya, fokusnya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir untuk meraih keridhaannya, berfikir untuk lebih mendekat kepadanya, dan berdua-duanya dia dengan Allah sebagai ganti dari interaksi dia dengan sesama makhluk. Lalu dia membayangkan bahwa berdua-duanya dia dengan Allah pada waktu i'tikaf sebagai cerminan dari menyendirinya dia kelak di alam kubur. Tidak ada kawan, tidak ada pembela, tidak ada tempat untuk berbicara, untuk curhat. Satu-satunya tempat bergantung ketika itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Fahadha maqsudul i'tikaf. Maka inilah maksud dari i'tikaf al-a'zam, maksud dari i'tikaf yang paling agung. Jadi tujuan utama i'tikaf memutuskan pikiran, hati, perasaan dengan sesama makhluk, tapi fokus untuk ibadah, fokus untuk berzikir, fokus untuk baca Al-Quran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka maksud utama kedatangan kita semua ke sini untuk itu. Jangan mikirkan unsur dunia, jangan mikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek sosial. Putuskan ingatan kepada orang tua sekalipun, ya, pasangan kita, anak-anak kita bagi yang sudah punya anak, kawan-kawan kita, urusan kita di tempat pekerjaan, di kampus. Jangan dulu difikirkan, lupakan selama kita di sini. Fokuslah kepada Allah dan rasakan sensasinya. Rasakan sentuhan dari seluruh sikap itu. Ini maksud yang paling agung dari i'tikaf yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz yang kedua halaman 86 sampai 87. Apa makna dari i'tikaf? Al-i'tikafu huwa al-iqamatu 'ala syai'. Makna i'tikaf secara bahasa adalah menetap di atas sesuatu. Itu secara bahasa. Kalau orang menetap di atas sesuatu secara fokus, konsentrasi, khusyuk di atas sesuatu itu, berarti orang itu sedang beriktikaf di atas sesuatu tadi. Maka seorang yang sangat lapar lalu ngambil nasi dan lauk pauknya, lalu dia makan khusyuk, tidak peduli terhadap keadaan sekitar, tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di dekatnya, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, fokus kepada makanan sampai habis. Orang itu dikatakan secara bahasa sedang i'tikaf di atas makanan. Secara bahasa. Faqila liman lazamal masjida wa aqamal ibadata fihi mu'takifun aw aqifun. Maka orang yang sedang menetap di masjid untuk melakukan ibadah secara fokus di dalamnya, orang itu dianggap sedang i'tikaf. Itu dijelaskan di dalam Lisanul Arab susunan Ibnu Munzir, juga dalam kitab Al-Masahibul Munir
yang menjelaskan tentang semacam kamus atau munjid atau ensiklopedia yang bahas makna-makna dari sebuah istilah, termasuk istilah i'tikaf. Oleh karena itu, makna i'tikaf secara istilah adalah menetap di dalam masjid untuk melakukan ibadah dan memfokuskan seluruh perhatian dan konsentrasi kepada Allah di dalam ibadahnya. Itu makna i'tikaf. Disunnahkan i'tikaf, ya, disyariatkan i'tikaf kapan saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Boleh i'tikaf di luar Ramadan. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'takafa akhir al-ashri min Syawal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Syawal. Di bulan Syawal beliau pernah i'tikaf 10 hari, dan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, dulu pada waktu zaman jahiliyah aku pernah bernazar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Saat itu Umar tinggalnya di Madinah. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Jarak Mekah Madinah berapa jauh? 500 km. Yang apabila zaman sekarang memakai bus kira-kira 5 jam. Pakai tol, kayak jalan tol, bukan tol, enggak bayar di sana mah. Lurus terus, non-stop. Kecuali kalau mau istirahat sholat atau ngisi bensin, ya ada rest area. Kalau enggak bablas, 5 jam selesai. Dulu, sekarang pakai bus. Kalau dulu enggak ada bus. Kendaraan tercepat paling-paling apa? Kuda. Kuda pun ada lelahnya. Enggak mungkin bisa, belum tentu seharian bisa sampai. Kata Umar, dulu waktu zaman jahiliyah saya pernah nazar untuk i'tikaf semalam saja di Masjidil Haram. Nazarnya dilakukan di zaman jahiliyah, belum Islam. Apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa fa'aufi binadzarika fa'takif lailah. Tunaikan nazarmu. Ingat, walaupun nazarnya dulu sebelum Islam tetap wajib dilaksanakan. Dan menunaikan nazar ini termasuk salah satu ciri orang mukmin ahli surga. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang mukmin ahli surga itu adalah orang-orang yang selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka itu takut terhadap suatu hari yang keburukan di hari itu begitu merata, begitu menegangkan. Maksudnya hari apa? Hari kiamat. Jadi nazar wajib ditunaikan. Walaupun nazar yang kita lakukan diucapkan sebelum menjadi muslim. Umpamanya di antara ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, dulu sebelum kita kenal sunnah, dulu sebelum kita mengaji, pernah bernazar. Setelah apa yang menjadi penyebab nazarnya itu kecapaian, malas, nggak dilaksanakan. Tidak boleh, wajib tetap dilaksanakan. Ini Umar nazar pada waktu zaman jahiliyah mau i'tikaf semalam. Apa kata Nabi SAW? Laksanakan nazarmu. Maka i'tikaflah kamu semalam. Akhirnya Umar pergi ke Mekah lalu beriktikaf semalam sesuai dengan nazarnya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan itu terjadi di luar bulan Ramadan, menunjukkan dibolehkannya melakukan i'tikaf kapan saja, tidak hanya di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah di bulan Syawal, dan Umar ketika menunaikan nazar untuk i'tikaf dilakukan di luar Ramadan. Tapi waktu yang paling afdol adalah di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka i'tikaf setiap Ramadan 10 hari. Maka pada tahun ketika beliau dicabut nyawanya oleh Allah, beliau i'tikafnya 20 hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan yang paling utama adalah di 10 hari yang terakhir. Kita boleh i'tikaf sejak awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, dan boleh juga di akhir Ramadan, dan ini yang paling utama, sebagaimana hadis kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi waktu i'tikaf tidak terbatas, kapan saja boleh, di bulan Ramadan boleh, di luar Ramadan boleh, tapi yang paling afdol adalah di bulan Ramadan, lebih afdol lagi di 10 hari yang terakhir seperti yang sedang kita lakukan ini. Berapa lama minimal i'tikaf? I'tikaf minimal dilaksanakan semalam, sebagaimana hadis Umar bin Khattab tadi. Dia nazar untuk i'tikaf semalam saja. Waktunya dimulai dari maghrib masuk ke dalam masjid lalu menetap sampai fajar menyingsing esok harinya. Itu minimalnya. Sehingga kalau umpamanya di antara ikhwan atau akhwat ada yang masih bekerja siang harinya atau sekolah atau kuliah tapi ingin i'tikaf, dia boleh meniatkan i'tikaf hanya semalam, masuk maghrib, keluar besok ba'da sholat subuhnya atau setelah matahari terbit, dibolehkan. Setelah itu selesai dia pulang, lalu kerja atau sekolah atau kuliah atau ada kewajiban lain. Setelah selesai siang hari, nanti maghrib i'tikaf lagi. Berarti dia melakukan i'tikaf dalam bulan Ramadan berkali-kali, walaupun satu kalinya cuma satu malam, dibolehkan, tidak apa-apa, dan tetap memperoleh pahala dari i'tikaf, walaupun kadar pahalanya berbeda dengan orang yang i'tikafnya siang dan malam. Malamnya, siangnya terus i'tikaf, tidak pulang-pulang, itu lebih utama daripada yang pepek tadi, ya. Apa syarat i'tikaf? I'tikaf disyaratkan dilakukan hanya di dalam masjid. Tidak boleh i'tikaf di rumah. Tidak boleh juga i'tikafnya di kantor. Tidak boleh i'tikafnya di aula. Sebab ada tuh beberapa kantor yang mengadakan i'tikaf, tapi di aula, bukan di masjid. Tidak boleh. Apalagi i'tikafnya di mall. Dan ini didasarkan kepada ayat yang terdapat dalam Al-Baqarah 187. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Berdasarkan hal inilah maka i'tikaf wajib dilakukan di dalam masjid.
Dan yang paling utama adalah di masjid jami. Masjid jami maknanya adalah masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Sebab ada masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, hanya dipakai sholat fardu saja sehari-hari 5 kali dalam sehari. Tapi pas Jumat dikunci, ditutup dan tidak ada Jumatan di sana. Itu juga masjid tapi ghair jami, bukan masjid jami. Lebih utama iktikaf dilakukan di masjid jami agar pada waktu Jumat dia tidak harus keluar dari tempat iktikafnya untuk mencari masjid yang menunaikan sholat Jumat. Masjid yang kita tempati ini masjid jami. Coba aja lihat Jumat nanti, insya Allah ada Jumatan di sini. Oleh karena itulah upayakan memilih masjid sebagai tempat iktikaf yang dipakai untuk Jumatan agar tidak harus keluar pada waktu Jumat mencari masjid yang ada Jumatan. Sebagian ulama, jumhur ulama, ini jumhur mayoritas menyatakan bahwa masjid jami yang boleh dipakai untuk iktikaf adalah seluruh masjid jami di seluruh dunia ini. Berdasarkan nas ayat ini, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian padahal kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Adanya huruf alif lam yang masuk ke dalam isim yang jamak. Isim yang jamak itu kata benda bentuk plural. Masajid itu jamak, mufradnya apa? Masjid, jamaknya masajid. Ya jamak ya ada alif lam. Alif lam ini disebut lil istighraq, menunjukkan seluruh masjid, masjid mana saja dibolehkan. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi menyatakan iktikaf tidak boleh dilakukan kecuali hanya di 3 masjid. Sebagaimana sebuah hadis, la i'tikafa illa fil masajidi tsalatsa. Tidak boleh iktikaf kecuali di 3 masjid saja. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya dengan sanad yang sahih. Ini diterima dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Berdasarkan hal itulah bahwa ayat yang menyatakan wa antum aqifuna fil masajid ini umum, tapi ditaqyid itu dibatasi oleh adanya hadis yang tadi dikemukakan la i'tikafa illa fil masajidi tsalatsa. Tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Yang dimaksud dengan 3 masjid itu adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya di 3 masjid itu saja. Karena 3 masjid ini 3 masjid yang spesial, yang kita dibolehkan melakukan safar yang jauh, memayah-mayahkan diri, mengambil waktu yang lama dan panjang, perjalanan yang jauh, perbekalan yang banyak, sampai kita kepayahan, sampai kita kehabisan uang atau pas-pasan, dibolehkan untuk mengunjungi 3 masjid ini. Adapun selain 3 masjid ini tidak boleh kita kunjungi dengan memayah-mayahkan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la tushaddur rihal illa ilal masajidis tsalatsa. La tushaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan yang sangat melelahkan, yang panjang, yang memayahkan diri untuk berkunjung kecuali ke 3 tempat, ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain ketiga masjid ini tidak boleh. Demikian juga i'tikaf tidak boleh kecuali di 3 masjid ini. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dengan murid-muridnya.
Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Jumhur ulama termasuk ulama-ulama Najd, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Basam, Syekh As-Sa'di itu membolehkan iktikaf di masjid mana saja, dibolehkan ya, tidak harus di 3 masjid tadi. Itu pendapat jumhur, dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah hanya membolehkan di 3 masjid saja. Akan tapi Syekh Al-Albani menyatakan sekalipun hanya boleh di 3 masjid, tidak berarti tidak boleh menetap di masjid-masjid lain di 10 hari terakhir. Kata beliau boleh dan dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk intensif taqarrub dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan kepada Allah Azza wa Jalla di masjid manapun, cuma tidak dengan niat iktikaf. Dan tidak berlaku seluruh persyaratan iktikaf. Nanti kita akan jelaskan apa syarat-syarat iktikaf ya. Oleh karena itulah ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau ikhwan dan akhwat di sini lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan iktikaf di mana saja dan berniat iktikaf di sini, iktikaflah di sini. Silakan. Dan perhatikan syarat-syarat iktikaf, jangan sampai batal karena ketidaktahuan. Maka pahala iktikaf tetap insyaallah akan Allah berikan. Bagi ikhwan dan akhwat yang lebih cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani, di sini tidak bermaksud iktikaf, tidak berniat iktikaf, tapi berniat taqarrub kepada Allah, berniat juga silaturahmi dengan sesama peserta dan panitia serta masyarakat di sini, berniat juga thalabul ilm di sini, berniat juga mendekatkan diri karena mungkin di sini lebih kondusif umpamanya. Dengan tidak niat iktikaf silakan, itu juga bagus. Dia boleh keluar walaupun tidak ada keperluan ya. Itulah tempat iktikaf yang diikhtilafkan oleh para ulama. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang iktikaf? Tadi dijelaskan iktikaf menetap di masjid, tidak keluar. Tidak boleh keluar tanpa ada keperluan ya. Kalau umpamanya bete di dalam masjid rek moyan we gitu. Moyan itu apa? Berjemur karena sekarang musim kemarau. Kemarau itu udaranya dingin gitu ya. Terus matahari sedang hangat-hangatnya, keluar berjemur. Bagi yang iktikaf tidak boleh keluar, hanya sekedar berjemur ya. Nah, apa yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf? Pertama, yajuzu lahul khuruj li hajatin. Dibolehkan bagi orang yang i'tikaf keluar kalau memang ada keperluan mendesak yang mau tidak mau harus ditunaikan. Contohnya apa? Contohnya mencari makan untuk buka atau sahur bila tidak ada yang menyediakan. Tapi di sini disediakan, makan sahur ada, makan buka takjil ada, bandreknya juga ada kayak tadi malam. Insya Allah kita akan setiap malam seusai taraweh disajikan bandrek hangat khas salat sauk dengan lalawuhna. Lalawuhnya itu apa ya? Dengan teman-temannya. Cuma jelek teman-temannya ini. Gorengan. Goreng itu bahasa Sundanya jelek. Ayah bala-bala tadi malam apa? Pisgor ya sama martabak apa? Ya gitu. Jadi nggak boleh keluar untuk mencari makan. Saya mau makan padang, nggak boleh. Ada di sini. Maksudnya bukan ada makan padang, sudah disediakan di sini. Insya Allah enak. Makanannya, pasakannya insya Allah enak. Boleh request, saya ingin menunya boleh ya. Saya ingin nasi kebuli kambing, boleh ya. Asal dengan uangnya.
Boleh juga nongolin kepala keluar masjid untuk apapun. Baik untuk melihat suasana di luar, manggil orang, termasuk disisirin oleh orang lain. Dia tidak bawa sisir. Tolong ambil sisir nih, ditongolin, dikeluarin kepala, disisirin sama orang. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa mu'takifun fil masjid wa ana fi hujrati wa urajjiluhu aw aghsiluhu wa inna baini wa bainahu la'utbatul bab wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke kamar aku. Waktu itu beliau dalam keadaan i'tikaf di masjid. Aku berada di kamarku. Lalu aku sisir rambutnya dan aku cuci rambutnya. Jadi kamar Aisyah itu nempel di masjid. Begitu nongolin kepala, masuk kamar Aisyah tuh. Kepalanya aja tapi ya. Dan aku saat itu sedang haid. Wa innahu la yadkhulul baita illa lihajatil insan idza kana mu'takifan. Dan beliau selama i'tikaf tidak pernah masuk rumah kecuali karena ada keperluan yang manusiawi. Seperti tadi makan atau minum apabila tidak disediakan di masjid, atau wudu atau ke WC, mandi ataupun untuk keperluan hajat di WC. BAB, BAK dan seterusnya dibolehkan sebab tidak mungkin dilakukan di dalam masjid ya. Itu yang pertama, dibolehkan keluar dari masjid kalau ada keperluan yang mau tidak mau harus ditunaikan. Kedua, boleh juga untuk yang i'tikaf berwudu di dalam masjid bila memungkinkan. Di sini nggak boleh berwudu dalam masjid. Rusak ini karpet baru mahal, bagus gitu ya. Banyak orang menyatakan serasa di hotel. Antum lihat di bawah ini karpetnya bagus enggak? Bagus. Di atas di akhwat lebih bagus. Dalam rangka memuliakan akhwat. Biar akhwat gitu. Di atas itu lebih bagus karpetnya daripada di bawah. Di bawah aja sudah kayak begini, hangat kan ketika tidur. Awas ulah aya nu ngadahdir di dia. Jangan ada yang bikin pulau di sini ketika tidur ya. Ahwat juga di atas. Nah, jadi tidak boleh berwudu di dalam masjid untuk di sini. Nabi SAW dahulu wudu dalam masjid karena alas masjidnya apa? Pasir, bukan karpet, bukan keramik. Saat itu belum ada keramik, belum ada karpet, atau mungkin karpet sudah ada tapi di kemah-kemah raja-raja, istana raja-raja yang berkuasa saat itu mungkin, tapi di masjid tidak ya. Nah, bolehnya berwudu karena Nabi SAW disebutkan tawaddu'an Nabi SAW fil masjid wudu'an khafifa wa huwa mu'takif. Nabi SAW berwudu di masjid dengan wudu yang enteng atau ringan, padahal saat itu beliau sedang i'tikaf. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Jadi walaupun dibolehkan secara syar'i berwudu dalam masjid, di sini tidak boleh karena akan merusak karpet. Berwudulah di tempat yang disediakan, dan akhwat ada tempat wudu di atas tanpa harus keluar ke bawah ya. Ketiga, dibolehkan membuat kemah di dalam masjid. Karena disebutkan anna Aisyata radhiyallahu anha tadribu lin nabi sallallahu khibaan idza takafa wa kana dzalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam. Aisyah memasangkan kemah untuk Nabi SAW apabila beliau mau i'tikaf, dan itu atas perintah Nabi SAW. Ingat, karena i'tikaf itu berkhulwat dengan Allah, memutuskan hubungan dengan sesama manusia, maka beliau membuat kemah agar ibadahnya fokus menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla, tidak melihat orang lain, tidak dilihat oleh orang lain. Dibolehkan.
ya. Cuma di sini jangan juga karena akan merusak ya karpet, ya keramiknya bagus, coba lihat. Jadi kalau membuat kemah di sini dipaku gitu, rusak. Akan ada orang yang marah di sini. Oleh karena itu jangan. Cukup di sinilah menghamparkan diri ya, seadanya, karpetnya empuk dan juga hangat gitu. Tapi dibolehkan bagi yang ingin membawa bantal atau kasur atau alas untuk apa? Untuk tidur yang agak sedikit empuk dibolehkan. Ini cukup empuk, tapi ada orang yang kurang empuk boleh. Cuma jangan sampai menghalangi waktu sholat. Ini juga kantong-kantong nanti oleh panitia akan ditertibkan, jangan sampai disimpan di pinggir karena memakan tempat satu orang sholat, ditamrukan di sisi gitu. Padahal itu bisa satu orang sholat di sana. Nanti mungkin panitia akan menertibkan disimpan di mana, dan insya Allah aman. Kalau ada kasus kecurian dan insya Allah akan ketahuan karena ada CCTV di sini. Jadi di tempat-tempat penyimpanan barang peserta dipasang CCTV, termasuk di akhwat juga. Makanya akhwat kalau mau ke tempat penyimpanan barang ya pakai jilbab, jangan bubulucunan ke sana, nanti ada yang lihat di monitor ya. Pakai jilbab dulu kalau mau ke sana. Boleh menghamparkan kasur atau membawa bantal dan termasuk selimut. Di sini dingin nggak malam? Dingin. Boleh bawa selimut atau sarung. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza taqafa turiha lahu firasun aw yud'u lahu sarirun wara'a ustuwanatit taubah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beriktikaf, beliau suka menghamparkan kasur atau meletakkan sarir, ya semacam kasur, boleh juga bantal di belakang tiang ustuanat, tiang tobat. Ustuanah itu tiang. Seperti kita di masjid ini ada tiang di tengah. Tadinya tidak akan ada, tapi entah kenapa kesalahan konstruksi atau apa, jadi jelek ada tiang. Tapi alhamdulillah ada manfaatnya, yaitu untuk menggantungkan hijab nanti ya. Jadi dibolehkan. Jadi bagi ikhwan dan akhwat yang mau bawa bantal silakan, bawa kasur kecil juga silakan. Nanti pas sholat, pas kajian, jangan mengganggu tempat sholat. Kalau akhwat enak, kan akhwat sholatnya di pertengahan ke belakang ya. Nah barang-barang bisa dikedepankan. Yang di ruangan yang tidak dipakai sholat silakan simpan di sana, kasur juga simpan di sana, bantal di sana gitu ya, selimut juga di sana. Cuma kalau sudah dipakai, sudah nggak dipakai, tolong dilipat, ditilepan apa bahasa Indonesia, dirapikan. Jangan sampai berantakan sehingga sareksek ninggalin oge. Sareksek itu nggak nyaman lah, nggak enak ya. Buru di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah masjid gitu ya. Harusnya harta yang begitu ini bantal, selimut, pabalatak. Padahal akhwat yang harusnya rapi ini berantakan. Jangan sampai seperti itu. Nanti oleh panitia, oleh ummahat di sini ditertibkan bila ada yang kurang tertib ya. Dibolehkan seorang wanita iktikaf, baik dia dengan suaminya atau mahramnya ataupun menyendiri tanpa disertai mahram, tanpa suaminya, tanpa ayahnya, tanpa adiknya, selama tidak safar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma takafa azwajuhu min ba'di.
adalah Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya, kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah itu. Jadi istri-istrinya setelah Nabi wafat selalu i'tikaf tanpa disertai mahramnya, tanpa suaminya karena suami sudah meninggal. Tapi berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa fihi dalilun ala jawazi i'tikafin nisa. Di dalam hadis tadi terkandung dalil tentang bolehnya seorang wanita i'tikaf. Tapi wala syakka anna dzalika muqayyadun bi idni awliyaihinna lidzalik wa amnil fitnah wal khulwah ma'ar rijal lil adillatil katsirati fi dzalik wal qawaidul fiqhiyah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalmil masalih. Di dalam hadis ini terkandung dalil bolehnya wanita i'tikaf, tapi tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibatasi, disyaratkan adanya izin wali. Kalau dia belum menikah ada izin dari ayahnya. Kalau dia sudah menikah ada izin dari suami, malah oleh ayahnya, oleh suaminya diantar ke sini umpamanya. Dan aman dari fitnah, serta aman dari berkholwat dengan laki-laki atau ikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Di sini tidak ada ikhtilat karena akhwat di atas, ikhwan di bawah, tidak saling melihat. Kecuali kalau pas turun ke WC ya kelihat sepintas, tapi mau ditelek-telek enggak. Tidak akan disidik-sidik, tidak akan dipencerong terus ya. Aman insyaallah. Tidak ada ikhtilat, tidak akan ada gangguan insyaallah, dan dibolehkan bagi akhwat i'tikaf walaupun tanpa mahram selama tidak safar. Sebab kewajiban adanya mahram ketika apa? Safar saja. Tapi kalau tidak sampai safar maka dibolehkan walaupun tidak disertai oleh mahramnya. Inilah beberapa ketetapan untuk i'tikaf ya. Insyaallah besok kita akan membahas tentang Lailatul Qadar yang kita buru dengan i'tikaf ini. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan tentang i'tikaf dipersilakan. Ikhwan bisa dengan mic, bisa dengan tulisan. Akhwat kalau ada tulisan lempar saja ke void yang ada di depan ya, lemparkan aja terus. Tapi harus di atas kertas, jangan di atas sesuatu yang keras. Kalau ikhwan ada yang mau bertanya langsung, ada mic-nya ya, biar masuk ke radio. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana status hukum syar'i mengenai praktek i'tikaf di banyak tempat di masjid yang mengadakan i'tikaf pada hari-hari tertentu dalam 10 hari terakhir, atau yang mengatakan bahwa cukup berdiam sejam atau 2 jam dengan niat i'tikaf di masjid. Iya. Sebenarnya i'tikaf itu bukanlah program kolektif, tapi program pribadi. Jadi masing-masing orang yang mau i'tikaf datang ke masjid, sudah dia ibadah sendiri-sendiri. Itu yang paling baik yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama zaman dahulu. Apa kegiatan atau isi dari i'tikaf? Yang ngaji. Maksud ngaji itu baca Al-Quran, zikir, sholat sebanyak mungkin. Maksud sholat sebanyak mungkin lah sholat-sholat yang disyariatkan saja, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Yang fardu ya yang 5 waktu dan Jumatan. Yang sunnah ya syukrul wudu, ya tahiyatul masjid, ya duha kalau waktunya duha, ya rawatib, ya juga kalau malam qiyam Ramadan. Kalau umpamanya setelah 11 rakaat selesai dengan imam, jam 2, jam 3 bangun lagi untuk sholat lagi, silakan sholat lagi. Tapi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam.
Di luar sholat itu apa yang dilakukan? Ya boleh tidur kalau ngantuk, nggak apa-apa. Tidur tidak terlarang di dalam i'tikaf, baik malamnya ataupun siang. Dan berupayalah untuk lebih banyak tidur siang daripada malam, ya. Kemudian baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Kalau lelah atau bete boleh baca buku, boleh ngobrol dengan isi obrolan yang mubah. Dibolehkan, silakan saja selama obrolannya tidak mengganggu yang lainnya. Itu isi dari i'tikaf. Nah, idealnya begitu. Cuma kalau begitu, umumnya orang tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu kosong. Akhirnya bete, gitu ya. Akhirnya buka laptop, buka tablet, buka iPad, buka HP, gitu ya, browsing. Awalnya browsing tentang Islam, lama-lama chatting dengan akhwat. Nah, ini yang berbahaya, merusak. Oleh karena itu kita isi dengan kajian, tapi kajian tidak full seharian, ya. Ada masa-masa di mana ikhwan dan akhwat juga ingin baca Quran, ingin berzikir, ingin berdoa. Jadi jadwal kita ba'da sholat subuh, terus sebelum sholat duhur 2 kali, duhur sampai asar istirahat, tidak ada kajian. Nanti ba'da asar menjelang berbuka ada kajian lagi, membahas 2 kitab yang mungkin sudah dibagikan. Nanti malamnya full tidak ada acara kajian khusus untuk ibadah, ya. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang kalau ada di masjid tertentu menyelenggarakan i'tikaf, tapi tidak tiap malam, ya, di hari-hari tertentu saja. Kalau yang dimaksud, ya, di hari tertentu itu di hari lainnya dikunci itu masjid, tidak boleh ada yang i'tikaf, maka tidak boleh seperti itu. Buka 24 jam untuk i'tikaf bagi orang yang hendak i'tikaf. Tapi kalau yang dimaksud menyelenggarakan i'tikaf di hari-hari tertentu, maksudnya memfasilitasi dan mengadakan acara kajian khusus dan menyediakan konsumsi untuk sahur dan buka, ya. Di hari-hari lain tetap dibuka, boleh bagi siapapun, tapi tidak memberi makanan, tidak mengadakan acara tertentu, gitu ya. Dibebaskan bagi setiap orang masuk masjid i'tikaf dengan masing-masing aktivitas amal ibadah masing-masing, maka dibolehkan juga, tidak apa-apa, ya. Berapa lama minimal i'tikaf? Minimal semalam, ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadi dijelaskan. Adapun kalau sejam 2 jam, ya bukan i'tikaf namanya, minimal 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tuh, kasih mic. Terima kasih, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, dan disyariatkan sholat sunnah itu seutama-utamanya dilakukan di rumah. Bagaimana cara mengkompromikan dengan sholat sunnah yang dilakukan saat kita di rumah? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Ada hadis, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Bagaimana dengan i'tikaf? Iya, karena i'tikaf, ya, dilakukan di masjid dan tidak boleh keluar, maka lakukan salat sunnah juga di masjid. Yang dimaksud afdhalus sholatil mar'i artinya aktsaruha ajra. Jadi salat yang paling afdal bagi setiap orang termasuk laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Maksudnya salat sunat yang dilakukan di rumah itu lebih besar pahalanya daripada di dalam masjid, kecuali salat sunnah yang memang harus di masjid. Contohnya apa? Tahiyatul masjid nggak mungkin di rumah, tahiyatul rumah atau etana. Tapi selain itu lakukan di rumah, pahalanya lebih besar daripada di masjid. Kecuali kalau ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa melakukannya di dalam rumah. Biasanya kita di rumah, tapi karena ada uzur kita lakukan di masjid. Seperti umpamanya kita sedang bepergian tapi tidak sampai safar, ya.
Salat di jalan, azan, ketemu masjid, lalu salat sunnah qabla dan ba'da di masjid. Sebab tidak mungkin pulang dulu jauh, 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Pulang dulu, lalu ke sana ya udah bubar tuh. Maka itu ada uzur. Kalau kita niat dan terbiasa salat sunnah di rumah, lalu saat itu kita salat sunat di masjid, maka pahalanya sama dengan pahala salat sunat di dalam rumah. Artinya lebih besar. Termasuk ketika i'tikaf, ada uzur syar'i. Walaupun rumah kita dekat, bisa saja kita pulang dulu untuk melakukan salat sunat. Tapi karena adanya aturan tidak boleh keluar ketika i'tikaf, lalu kita melakukan salat sunnah di dalam masjid. Padahal biasanya kita di rumah, maka pahala yang kita akan peroleh sama dengan pahala kita salat sunat di rumah. Itu lebih besar karena ada uzur syar'i ya. Jadi untuk yang i'tikaf, lakukan semua salat sunat di dalam masjid. Dan itu pahalanya insya Allah tetap tidak berkurang, sama dengan melakukan salat sunnah di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ahwat belum ada surat. Tanya, Ustaz, boleh tidak i'tikaf berpindah-pindah masjid dari masjid ke masjid lain? Mohon penjelasan. Tidak boleh, tidak bagus. Termasuk juga sholat tarawih. Dia ingin menikmati bacaan imam mana yang lebih bagus, di sini begini, di sana begitu, pindah. Jadi dalam satu Ramadan bisa belasan masjid. Itu mengganggu konsentrasi. Terlebih apa? Terlebih umpamanya i'tikaf yang harus menetap di dalam masjid, kecuali di masjid tersebut ada gangguan yang merusak kekhusyuan kita, sehingga tidak nyaman, tidak konsentrasi ketika i'tikaf, lalu keluar dan mencari masjid lain yang lebih kondusif, maka boleh. Tapi sekedar mencari kawan baru, di sini kawan-kawan sudah kenal semua, 3 hari cukup, lalu pindah lagi ke masjid lain agar ada kawan baru, gitu ya. Jadi tidak ada alasan syar'i, gangguan tidak ada, hanya ingin variasi saja, maka tidak boleh. Selama di masjid tersebut sudah terasa kondusif dan tidak ada gangguan, ya, dibolehkan. Kalau di masjid ini antum merasa kurang nyaman karena ada gangguan tertentu, lapor apa gangguannya, nanti kita hilangkan. Gangguannya anak-anak tuh ribut, nanti kita usir anak-anak. Dan anak-anak itu orang dia keneh gitunya. Anak-anak kita sendiri, nanti kita papatahan agar tidak ribut. Kalau di papatahan tidak juga menurut, ya kita akan suruh main teriak-teriak di tempat yang lebih jauh dari masjid, ya, insya Allah. Mana baik. Ya, tadi dijelaskan bahwa i'tikaf ini akan mengosongkan atau memutuskan dari hal-hal yang sifatnya dunia, Ustaz ya. Bagaimana kalau kita untuk para mutakif ini masih suka hubungan sama istri di rumah, artinya chattingan atau sekedar untuk menanyakan keadaan keluarga di rumah, keadaan anak dan sebagainya, itu mohon penjelasan. Iya. Ya itu tadi, berarti konsentrasi kita masih terpecah, ya, masih terpecah. Boleh enggak? Boleh. Tidak membatalkan i'tikaf kita. Sebagaimana Nabi SAW pun ketika i'tikaf pernah dikunjungi oleh istrinya, namanya Sofia. Ya, berkata Sofia, "Kana Nabi SAW ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan, fa ataituhu azuruhu laila wa indahu azwajuhu fahadathuhu sa'ah thumma qumtu li anqaliba." Kata Sofiyah, Nabi SAW sedang i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu aku mendatanginya, aku mengunjunginya pada malam hari, dan di samping beliau ada istri-istrinya yang lain. Lalu aku ngobrol beberapa saat dengan beliau. Setelah itu aku berdiri untuk pulang. Apa kata Nabi SAW? La ta'jiri,
hatta ansarifa ma'aki. Jangan lu terburu-buru, nanti aku antar dulu kamu. Lalu diantarlah sampai ke rumahnya. Udah, lalu setelah itu pulang lagi. Dan Nabi SAW tidak melarang istrinya untuk mengunjungi. Atau kamu jangan ganggu saya deh, saya lagi ibadah konsentrasi nih. Enggak begitu, ya. Tidak melarang, dibolehkan. Seandainya istri mengunjungi suami sedang itikaf, dibolehkan. Bahkan sampai Nabi keluar untuk mengantar ke rumahnya. Apalagi tidak sampai keluar, hanya telepon, SMS, WA, BB, tweet, apalagi FB, Instagram. Kalau di FB semua orang baca nanti, di Twitter, di Instagram semua orang baca. Yang japri sifatnya, japri itu apa? Jalur pribadi. Di inboxnya kalau di Facebook gitu orang-orang nggak baca gitu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, dibolehkan sekedar begitu. Sekali lagi, melakukan kebutuhan yang manusiawi gitu ya, dibolehkan. Ketika kita sedang ada di pinggir masjid, ada sahabat kita lewat, ditanya, mau kemana? Assalamualaikum, kemana aja, yuk ikut itikaf, boleh saja. Kalau kepada orang biasa boleh, apalagi ke istri dan anak-anak kita. Dibolehkan menelepon atau SMS atau WA atau komunikasi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi itu tuh kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bagaimana dengan membaca Al-Quran sementara istiqlal kita orang sedang belajar Ustaz? Tapi hanya baca bersama malah kekhawatirannya mengganggu orang yang sedang membaca Quran tapi di sampingnya ada orang. Oh iya. Iya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di samping orang yang sedang tidur atau sedang sholat? Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Mengganggu orang hukumnya haram. Tidak boleh. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik tangannya ataupun lisannya, ya. Oleh karena itu tidak boleh membaca Al-Quran di tempat yang bisa menyebabkan timbulnya madarat bagi orang lain. Ada orang tidur di sampingnya atau ada orang yang sholat di sampingnya, lalu kita membaca Al-Quran keras-keras, maka tidak boleh, karena mengganggu orang haram hukumnya. Dan membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Kalau umpamanya seperti di sini banyak orang yang tidur, kita mojok aja di pojok yang jauh dan tidak dikeraskan, ngegeriem gitu ya. Nah, pilihlah waktu-waktu di saat orang semua baca Al-Quran, terus tidak ada yang tidur. Kalau tuh ada yang tidur, ini waktunya baca Al-Quran. Seperti umpamanya jam-jam segini, kan bukan saatnya tidur tuh. Ya, baca Al-Quran, tadarus masing-masing. Kalau ada yang tidur keganggu, biar aja sebodoh amat EGP. Salah dia, saatnya baca Al-Quran malah dia tertidur. Kecuali kalau malam-malam gitu ya, malam hari ketika semua orang tidur dan butuh recovery untuk besok, nah maka kita jangan keras-keras membaca Al-Quran. Jadi intinya membaca Al-Quran hukumnya sunnah, mengganggu itu haram. Maka jangan lakukan sesuatu yang sunnah bila menjerumuskan kita ke dalam dosa. Wallahu a'lam. Terakhir ya, apakah tamu masjid, teras masjid termasuk bagian masjid yang tidak membatalkan i'tikaf? Teras bukanlah bagian dalam masjid, tapi luar masjid. Karena apa? Batasan masjid kembali kepada uruf, kepada kesepakatan manusia. Mana batasan dalam masjid dan luar masjid? Ya pintu. Di pintu itulah kita baca doa masuk dan keluar masjid. Di pintu itulah kita melangkahkan kaki kanan ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar. Itu batas. Berarti di luar pintu itu luar masjid. Di dalam sini berarti dalam masjid, ya.
Nah, boleh nggak sekarang kita para mu'takifin ini makan dan minumnya kan di luar ya? Ya harus. Sebab kalau makan dan minum di sini itu banyak kasus apa? Tumpah sayur, sambal gitu ya. Pas sujud bau sambal nanti. Ini orang yang wakaf karpetnya bisa menangis, itu karpet saya yang bagus-bagus dan mahal jadi bau sambal. Kemudian tidak nyaman lagi sholat di sini. Jadi wayahnya untuk makan dan minum nanti di mana? Di luar. Akhwat juga ya. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan demi menjaga kenyamanan masjid untuk ibadah ya. Ya cukup sekian saja. Nanti setelah beres ini kita masing-masing melakukan sholat isyraq ya, karena matahari sudah terbit beberapa menit yang lalu. 10 menit setelah matahari terbit kita boleh melakukan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna ya. Sekian saja, nanti kita memulai kajian dan mungkin pembukaan pada jam 8 siang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.